Halo teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Jadi senang banget kita bisa kumpul lagi hari ini. Nah hari ini kita mau share sedikit tentang siapa kita yang jalani bisnis digital ini dan kenapa kita memulainya. Ya, struggle yang kita alami dan perubahan apa yang kalian alami setelah menjalani bisnis online ini. Nah, eee, teman-teman semuanya, kita kenalan dulu ya. Jadi ada di sini, dari berbagai negara, jadi, ada yang dari New Zealand dan paling banyak nih dari United States. Nanti kita akan cerita background, latar belakang kalian dan kenapa kalian memilih bisnis digital. Aku mulai dari saya dulu ya. Nah, nama saya Marina, aku single mom dari 3 orang anak, asli Makassar, Indonesia. Dulu saya punya bakery di Jakarta. Setelah pindah ke Amerika, saya memulai hidup baru dan bekerja di industri kesehatan. Kenapa saya memulai bisnis digital ini? Sebenarnya waktu saya kerja di bisnis kesehatan ini, saya kerja bisa sampai double job demi menghidupi 3 anak saya. Jadi inspirasi terbesar saya ini adalah keinginan untuk punya waktu lebih buat mereka dan tidak ketinggalan momen berharga. Nah, tantangan yang saya hadapi, nah, tentunya waktu membagi waktu ya dan belajar hal baru. Terutama saya ini awalnya introvert dan tidak terlalu paham teknologi. Tapi sejak aku di sini, saya dapat banyak perubahan positif. Saya jadi lebih percaya diri, lebih melek teknologi, dan punya komunitas yang lebih sportif. Nah, saya rasa sih saya semakin lebih baik. Itu saja dari saya dulu. Nah, uh, sekarang dengan Kak Nor deh. Kak Nor bagaimana? Terima kasih Marina. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkenalkan nama saya Noor. Saya asal dari Jakarta, Indonesia. Saya seorang single mom dari 4 orang anak dan 3 orang cucu. Saya bukan datang dari latar belakang saya, bukan dari seorang bisnis ya. Dan bukan juga orang yang terus yakin dengan dunia online. Tapi sekarang saya adalah seorang business owner di sini. Alhamdulillah. Kenapa saya memilih memulai bisnis ini? Satu masa hidup saya sangat mencabar. Saya bekerja masa yang panjang, tenaga cepat habis. Tapi hasilnya masih tak mencukupi. Di situ saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, adakah ini kehidupan yang saya mau sampai hari tua? Saya mulai sadar, saya perlukan pilihan lain. Sebab bukan sebab tamak atau sebab saya mau masa. Saya mau masa ketenangan dan masa depan yang lebih baik. Itulah sebabnya saya mulai bisnis ini. Tantangan saya dalam menjalani bisnis ini pada awalnya saya rasa sangat takut. Saya takut gagal, saya takut tak paham, saya takut orang cakap-cakap macam-macam. Saya ini tak pandai teknologi dan juga bahasa Inggris saya pun terbatas. Keyakinan diri pun rendah. Tapi saya buat satu keputusan penting. Saya pilih untuk belajar walaupun perlahan. Perjalanan ini tidak mudah. Ada hari saya rasa kuat, ada hari saya rasa hampir menyerah. Apa yang saya dapatkan dari bisnis ini adalah bukan sekedar income, tapi yang saya dapat adalah keyakinan diri, minda yang berkembang, harapan untuk masa depan, dan rasa saya sedang membina sesuatu untuk diri saya sendiri. Hari ini saya masih dalam proses. Saya belum sempurna, tapi saya lebih jelas dengan arah hidup saya. Dan inilah sebabnya saya mulakan bisnis digital. Bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk membina versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan bebas.
Itu dari saya. Saya ini kan lanjutkan ke Kak Elvira. Sila Kak Elvira. Halo, halo Halo. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvira. Eh, saya juga dari Indonesia dan saat ini saya menetap di Atlanta, USA. Saya adalah seorang istri dan juga saya bekerja di industri retail. Di pekerjaan saya ini memakan waktu sangat panjang, setiap hari waktunya panjang, like time consuming. Sehingga saya banyak kehilangan waktu bersama keluarga, bersama suami, dan yang lebih menjadi triggernya adalah ketika mama saya meninggal bulan Februari yang lalu. Saya nggak bisa hadir, nggak bisa pulang ke Indonesia untuk melihat beliau yang terakhir kali. Disitulah uh, kesadaran dalam diri saya, kenapa saya tidak punya kebebasan dalam hidup saya untuk hanya untuk menengok keluarga, spend time sama suami, hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan sampai akhirnya saya menemukan bisnis ini, walaupun saya juga tidak punya pengalaman, tidak punya skill dalam bidang komputer, online, whatever, tapi saya jalan terus. Saya yakin saya bisa belajar dengan sistem yang sudah ada dan komunitas yang sangat mensupport, dan akhirnya saya merasa banyak peningkatan dalam diri saya. Saya lebih percaya diri, skill saya bertambah. Walaupun saat ini saya masih dalam proses terus belajar dan menguasai bisnis ini supaya lebih baik. Dan perubahan yang saya alami seperti itu, dan sampai saat ini saya bersama teman-teman yang ada di sini berharap bisnis ini juga akan menjadi ide atau menginspirasi teman-teman di luar sana. Dari saya begitu dulu. Bagaimana dengan Ehwa? Terima kasih Kak Elvira. Halo teman-teman, nama saya Aihwa. Saya seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak. Sekarang saya tinggal di California. Saya bekerja full time, tapi kenapa saya pilih bisnis ini? Karena saya pernah kehilangan pekerjaan saya karena perusahaan yang saya kerja memutuskan untuk pindah ke kota yang lain. Dari situ saya berpikir saya tidak bisa mengandalkan satu pekerjaan saja. Saya harus mempunyai plan B yang bisa saya bergantung dengan bisnis penghasilan yang lain. Kenapa saya pilih bisnis ini? Karena saya merasa bisnis ini memiliki automatic system, terus tidak perlu punya pengalaman khusus, fleksibel, bisa saya lakukan di saat-saat saya pulang kerja di waktu luang. And bisnis ini juga legal dan membayar pajak. Itu juga ada community support yang teman-teman sesama Indonesia. Saya senang sekali di bisnis ini bisa ketemu teman-teman semuanya. Dengan tadinya sih saya merasa bisa nggak ya saya itu menjalankan bisnis ini. Tapi ternyata di dalam bisnis ini punya full training, jadi kita bisa belajar di trainingnya.
bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Eh, Begitu dari saya. Bagaimana Kak Yin? Wah, Kak Yin. Ya, sorry. Saya kebetulan lagi di jalan, nggak apa-apa ya. Apa namanya? Nama saya Ian. Saya asli dari Jakarta. Sekarang tinggal di New Zealand bersama keluarga. Dan di sini baru 3 tahun sih, belum lama. Dulu saya di Indonesia itu IT ya, banyak apa pekerjaannya di IT selama hampir 20 tahun, dan pernah berbisnis tradisional juga di sana, karena memang saya dari dulu sudah pengen punya usaha dibanding kerja sama orang. Kalau saya dulu sebenarnya kayak gitu, dan bahkan selama di New Zealand pun pengennya bikin usaha gitu, nggak kerja sama orang. Tapi bikin usaha di sini nggak semudah kayak bikin usaha di Indonesia gitu ya, karena peraturannya lumayan ketat. Dari sisi hal itu iya seperti itu, tapi sebenarnya kalau saya boleh bandingin, bikin PT atau bikin apa di sini lebih gampang dibanding di Indonesia sebenarnya gitu ya. Nah, selain itu kenapa saya pengen punya usaha online ini? Yang pertama karena fleksibilitas. Saya berpikir sampai kapan saya bisa bekerja seperti ini gitu ya. Umur semakin bertambah bukan semakin berkurang, sehingga apa namanya, saya mulai berpikir untuk bisa punya bisnis yang saya bisa jalankan secara fleksibel, dan saya bisa mendapatkan apa, kalau boleh dibilang income yang nggak kecil gitu, yang bisa saya gunakan untuk hidup nanti kalau sudah di waktu tua gitu ya. Yang berikutnya adalah saya pengen ada waktu buat orang tua. Satu lagi ya, kenapa saya pengen punya usaha ini, karena orang tua saya di Indonesia itu cuman tinggal sendiri sekarang. Kebetulan adik saya juga di luar negeri gitu ya, jadi saya sebagai anak laki-laki punya tanggung jawab untuk bisa merawat orang tua yang sendiri gitu ya. Jadi makanya saya pengen punya usaha yang fleksibel, saya bisa jalankan di New Zealand, saya bisa jalankan di Indonesia, atau bahkan saya bisa jalankan dimanapun gitu. Nah itu why saya. Dan tantangannya terus terang, saya bukan orang yang suka sosial media. Dulu nggak diapa-apain kalau boleh jujur gitu ya. Kemudian sekarang harus posting, harus bisa share ke teman-teman yang di luar sana, itu jadi tantangan tersendiri. Tapi dengan ada komunitas yang ada, ini teman-teman yang ada sekarang ini, saya terus terang merasa sangat terbantu. Kemudian juga ada training-training yang sangat step by step ya, langkah demi langkah gitu ya, dari nggak bisa menjadi bisa. Makanya akhirnya bisa jalanin bisnis ini gitu. Ya mudah-mudahan, saya berharap bisa seperti teman-teman yang ada di sini yang sudah sukses semua, yang ada di sini nih, yang berapa orang nih, 1, 2, 3, 4, 5 orang ini udah sukses semua, jadi saya bisa mengikuti kesuksesan mereka ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Ke siapa nih, Bu Lucy atau Kak Eni, silakan. Kak Eni. Bu Iya, Lucy thank sebagai you banget. pemungkas. Iya, thank you Oke, Kak banget Eni. buat iya, kedengaran tidak? Dengar. Iya. Iya, thank you buat invitation laptopnya. Nama saya Eni, saya juga dari Indonesia, dan tinggal di New Zealand udah nearly 10 years.
dan aku seorang mom dari satu anak dan juga seorang istri, dan saya juga masih bekerja dan juga do Uber part time. Dan mengapa saya memilih online business? Aku dari dulu udah searching ingin memulai sesuatu online, tapi masih skeptical dan tidak tahu apa harus bagaimana untuk do the online business. Dan the reason is mengapa saya memilih online business, karena kita tahu seperti yang tadi Pak Ian katakan, kita tidak tahu hari itu terjadi bagaimana. Jadi saya selalu selalu berpikir what if, bagaimana kalau besok hari itu terjadi. Jadi selalu saya berpikir seperti itu, karena kita kan tidak selamanya muda, dan kita bertambah usia, tenaga pun juga semakin berkurang. Dan puji Tuhan dan bersyukur kalau kita masih bisa tetap bekerja sampai hari ini pun, kalau kita masih tetap sehat. Tapi bagaimana kalau itu kita tidak diberikan anugerah untuk hari ke depannya. Jadi saya berpikir untuk mempunyai backup plan dan juga bisa memberikan legasi buat anak kami. Kalau nanti dia sudah dewasa, jadi dia bisa melanjutkan this business for his future. Dan selain itu kami juga pengen bisa traveling. Kalau kita travel itu kan butuh biaya, dan kalau kita mau travel kita harus save the money for many years, 3 to 4 years baru bisa traveling, dan kalaupun kita travel kita harus izin cuti, cuma hanya dapat 2-3 minggu. Kalau kita pengen spend more time. Jadi itu beberapa banyak reason sih. Salah satunya kita pengen punya lumbung keuangan yang sehat. Jadi ada more room, kita bisa banyak spare kita. Jika kalau kita ingin membantu sibling kita bisa punya keuangan yang sehat, kita bisa bantu juga banyak yang kita bisa lakukan dengan finansial yang stability. Jadi itu reasonsku. Jadi struggleku untuk pada saat do this business aku sangat skeptical. Jadi aku agak concern gitu, apakah ini real atau tidak. Tapi aku bersyukur dengan skeptikalnya kami, dengan skeptikalnya aku, saya do the diligence dan mencari tahu, maksudnya do the research, apakah ini real, dan bersyukur ini real, bisnis ini real. Kita semua real people, dan juga bisnis dulu di mana kita harus pay the test, dan aku bersyukur jadi aku menemukan bisnis dari bisnis, dan aku juga tidak tech savvy ya, walaupun tahu basic komputer, tahu basic sosial media, tapi tidak tahu paham tentang what is the marketing online, digital marketing. Tapi bersyukur dengan adanya training yang mengajarkan marketing platformnya itu sangat detail, step by step. Jadi kita banyak belajar dari di sini, dan banyak bersyukur dengan this online business. Banyak positif yang aku dapatkan, which is itu boost our self confidence. Ketika sebelumnya saya masih shy, introvert, aku juga introvert dan shy, tapi through this online business, it really boost our self confidence. Kita banyak belajar, banyak juga tentang kamera skills, tentang how to take video, how to talk in the speech. It's really we learn a lot. Jadi banyak sekali positive sides yang kita dapatkan. Jadi semuanya back on us, tergantung dari kita. How do we manage our time juga, kalau kita juga full time. Dan dengan bisnis aku
aku bersyukur fleksibilitasnya di sela-sela waktu kesibukanku aku tetap bisa do this business in the pocket of time. Nah, I think that's all from me. Ya, thank you banget buat waktunya. Nah, sekarang dengan Kak Lucy sendiri bagaimana? Halo, nama aku Lucy, aku seorang, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan ngomong yang terakhir. Jadi aku seorang istri, seorang ibu dari 2 anak yang sudah mandiri, sudah keluar dari rumah ya. Mereka sudah berkeluarga dan aku seorang nenek dari 7 cucu, banyak ya, banyak sekali. Jadi aku ini yang paling tua di antara kalian semua dan aku yang masih belajar gitu, masih belajar. Jadi aku waktu itu tertarik kira-kira 2,5 tahun yang lalu tertarik di bisnis ini karena kayaknya kok asik sekali gitu ya, bisnis online. Wah, bayanganku itu yang bagus-bagus dan ternyata memang bagus. Kenapa aku masuk di usia yang sudah golden age ini? Karena aku masih banyak kebutuhan gitu ya. Jadi aku mikirnya kalau aku masuk ke sini kan membantu sekali, bantu walaupun sudah nenek-nenek, bel tetap jalan. Mereka enggak peduli nenek-nenek atau masih muda, bel jalan terus kan. Jadi ya itu, akhirnya aku harus masuk, harus bisa membantu keuangan keluarga ya. Dengan tujuan pikiranku saat itu kalau aku sudah masuk ke sini bisa ada pemasukan, terus bisa pay off mortgage, pay off credit card, itu alangkah senangnya gitu ya. Ternyata setelah masuk keuntungannya dan benefitnya jauh lebih banyak dari yang aku pikir gitu. Semuanya sudah disebut sama teman-teman, semuanya. Jadi kita itu punya sistem yang punya support yang free. Jadi di training semua ada sistem support yang free, semuanya ada. Kita tinggal belajar step by step ya. Itu yang amat sangat membantu aku yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti dunia teknologi, tapi keinginannya sangat tinggi. Jadi semua orang berbagai level, tanpa ngelihat pendidikan, tanpa lihat pengalaman bisa masuk ke sini dan keuntungannya banyak sekali ya. Kita di bisnis ini kita itu punya revenue-nya bisnis ini tinggi sekali. Jadi per tahun itu sampai $500.000, besar sekali. Jadi kita itu benar-benar berada di tempat yang benar gitu, yang pasti. Karena semua membantu. Kita punya komunitas yang benar-benar membantu. Orang yang sudah senior, yang sudah pintar membantu kita. Kita juga membantu orang-orang yang baru masuk. Jadi kita semua saling membantu di sini. Jadi semua nggak ada yang ketinggalan gitu. Struggle-nya kita itu apa coba? Diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Karena ini bisnis online, jadi kayak kita buka toko di online. Kalau kita tidak muncul tiap hari, bisnis kita hilang. Ya, jadi struggle-nya itu diri kita sendiri. Kita malas apa enggak? Jadi kita harus konsisten buka toko di online, seakan-akan buka toko. Jadi bisnis kita itu ya Facebook kita, sosial media kita, apapun itu kita harus ada setiap hari, itu kuncinya di situ ya. Dan kita semua rata-rata sudah pada sukses. Alhamdulillah ya, senang ya. Jadi kita ngelihat kesuksesan kita itu bukan dari banyak sedikitnya pemasukan, tapi pengalaman kita makin bertambah ya. Terus confident kita makin tinggi, kita bisa muncul di Facebook, kita bisa ngomong di sini, itu sudah kemajuan yang kita sebelumnya kita tidak bisa apa-apa. Semua orang yang masuk ke sini
most of them 90% itu introvert, malu, nggak berani ngomong. Sekarang ngomong dengan tenang, ngomong dengan ketawa-ketawa, sudah pinter semua. Seneng ngelihatnya gitu. Gitu ya. Jadi struggle-nya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bisa dan kita harus mampu gitu ya. Kita harus mengadakan waktu. Gitu ya, cukup. Oke, thank you Kak Lucy. Nah, teman-teman, viewer, follower yang melihat ini, Kak Lucy ini salah satu orang yang menginspirasi saya. Salah satu orang yang saya idolakan karena satu, dengan umur, Kak Lucy umur berapa lagi? Kurang 4 bulan lagi saya umur 65. Nah, Yes. bisa bayangkan ya, dengan usia segini tapi semangat belajarnya luar biasa. Dan apalagi dengan kita yang masih muda-muda ya. Mungkin kayaknya saya yang paling muda deh di sini. Iya Kak. Iya, betul sekali. Kayaknya saya paling muda deh di sini. Bagusnya ke online itu nggak ngelihat umur. Jadi banyak nenek-nenek di sini yang sudah sukses. Makanya saya juga terinspirasi. Nenek-nenek, ini nenek-nenek juga. Nah, salah satunya juga orang yang berumur lumayan nih, Kak Elvira nih. Kak Elvira umur berapa Kak Elvira? 65 juga nanti Desember. Barusan lewat 64. Desember kemarin. Sukses di sini. Jadi nggak ada umur. Makanya Terus ya. satu lagi, Marina, saya baru ingat. Dengan ikut bisnis ini, saya itu sudah keliling dunia. Saya lupa mau cerita. Dan itu tax return. Jadi kita tidak bayar sendiri, kita dikembalikan sama tax. Kemarin saya ketemu Marina, ketemu Iowa, ketemu siapa lagi? Nggak ada di sini ya orangnya. Itu kita ketemu di San Diego. Senang sekali kita ketemu. Setelah itu saya pergi ke Michigan. Habis itu tidak lama lagi pergi ke Eropa. Semua tax return. Jadi benar-benar menguntungkan. Kita bisa banyak teman offline and online. Dan banyak ilmu yang masuk. Oke, terus. Oke. Kayaknya udah waktunya nih kita berpisah. Jadi teman-teman semua thank you ya udah hadir di bincang-bincang kita hari ini. Kalau bisa nanti minggu depan kita ketemu lagi. Jadi itulah cerita dari kami semua. Jadi teman-teman, semoga perjalanan kami ini bisa menginspirasi kalian juga. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan itu sangat berharga. Thank you ya sudah mendengarkan, dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut, jangan ragu untuk kontak semua kita di sini. Jadi sampai sini dulu teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi di topik berikutnya. Thank you dan sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Oh, Thank you. See you next week. Bye. bye.